Gue juga bingung kenapa sih orang nganggap undang-undang perampasan aset kalau oknum hakim mati lu, sokoknya lebih gila lu. Tapi sampai sekarang nggak ada. Nah tinggal sekarang Pak Prabowo ini 7 sangat orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG. Yang terakhir adalah polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal. Menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang ataupun TPPU, yakni DR dan juga FA. Tipikor Polri resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batubara. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Menurut Pak Ahok, kalau misalnya bisa disetujui RUU perampasan aset, apakah itu bakal menyelesaikan? Gue juga bingung kenapa sih orang nganggap undang-undang perampasan aset kalau oknum hakim mati lu, sokoknya lebih gila lu. Iya dong. Gue rampas aset lu nih. Sekarang gue jadi penyidik nih ya. Gue kasih tahu nih, ini cerita di negeri Antabaranta nih. Oh ini komisi yang berantas korupsi nih misalnya gitu ya. Atau badan berantas korupsi lah. Atau badan perampas aset koruptor lah gitu ya. Nah, gue tangkap si A nih. Gue kasih, ini terjadi di negeri Antabaranta. Gue tangkap nih. Si A yang nyolong koruptor nih. Gue panggil nih. Gue udah punya dong daftar harta dia dong. Betul gak? Pasti gue udah punya nih. Gue tanya. Lu mau gue sita semua harta lu? Atau lu tolong jual ke teman gue murah-murah setengah harga? Daripada lu gak dapat. Yang udah keluar ke koran. Mobil-mobil lu semua. Gak bisa lagi nih. Tapi kan banyak juga tanah-tanah lu yang baru AJB nih. Belum ada sertifikat. Atau udah ada sertifikat nih. Terutama belum sertifikat ada buktinya kan. Yang ini gue sita. Yang ini, harta lu yang mana belum ketahuan. Lu jual tuh, apartemen lu, rumah lu. Berapa ada emas lu semua. Gue udah rampas nih. Ada pernah ngitung gak? Ada pernah terbuka gak? Harta yang dirampas, dipakai kemana semua. Emas segala macam. Itu gue bisa nekan itu orang. Lu jual sama teman gue itu ya. Udah ada tukang ngumpul tuh. Tanah 20 juta bisa jualnya 5 juta nih. Ayo gue sita. Lu daripada gak dapat duit. Itu bisa terjadi. Saya tidak anti RUU perampasan aset. Justru saya malah lebih dari itu. Saya minta ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dengan cara dua itu akan membuat orang tidak korupsi. Yang saya maksudkan itu lu niat gak sih bikin RUU perampasan aset? Yang udah ada undang-undang ratifikasi konvensi PBB aja. Tinggal bikin PP, tidak perlu dewan. Lu juga kagak bikin sampai hari ini. Di situ kan mengandung inti dari perampasan aset. Undang-undang perampasan aset itu seberapa susah sih? Sementara kan kalau saya ingat di zaman Pak Mahfud, itu sudah melangkah cukup jauh kan? Tinggal Presiden mengatakan sekarang kepada DPR, disahkan kepada pimpinan partai-partai koalisi itu. Bukan? Pak Jokowi itu 2 periode mengajukan undang perampasan aset ini selalu macet di DPR. Pak Jokowi itu pertama kali sebelum berakhir periode pertama itu 2018 sudah ngajukan ke DPR gitu. Tapi tertunda kan? Sudah hampir selesai juga tertunda. Hanya dulu tersisa satu materi di mana disimpan barang rampasan itu. Nah, kita ajukan lagi tahun 2019 akhir masuk Prolegnas 2020, ternyata sampai 2023 sudah selesai lah di tingkat pembahasan tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna atau disempurnakan dikit. Gitu enggak selesai sampai Pak Jokowi kirim surat. Berarti tinggal sekali rapat di paripurna saja, diketok palu. Pak Jokowi kirim surat. Saya itu yang usul Pak Jokowi, Pak kirim surat lagi aja Pak, karena saya baru ketemu DPR. Coba dong, kirim suratnya kalau sungguh-sungguh. Loh, saya bilang, sudah kirim surat. Dan sudah masuk prolegnas. Tapi oke, kalau Anda minta lagi, saya minta ke Presiden. Saya minta Presiden kirim surat tanggal 5 Mei tahun 2023 berarti ya. Itu perampasan aset. Saya bilang kalau sekarang Presiden. Iya, saya bilang, Anda yang berteriak-teriak minta surat, nih suratnya. Saya tunjukkan ke ini suratnya. Katanya kalau begitu ada Presiden kirim surat mau disahkan. Nggak jalan juga. Saya dipanggil lagi oleh Pak Jokowi. Gimana Pak Mahfud? Pak, surat sudah disampaikan.
Tapi mereka tidak jalan juga. Oke, sekali lagi akan saya panggil dulu pimpinan parpol. Karena kalau ketua-ketua parpol itu sudah setuju, mengerti ini, kan tinggal bilang ke DPR itu lebih gampang. Oke Pak, kita tunggu. Tapi kalau dengan ketua parpol macet juga, saya akan keluarkan perpu. Kata Presiden nih. Tapi sampai sekarang tidak ada. Nah tinggal sekarang Pak Prabowo ini sangat kuat sekarang. Dominasi di parlemen kan kuat sekali. Yang koalisi ke dia aja banyak. Yang tidak koalisi juga tidak beroposisi. Kan kuat banget. Tinggal minta dong. Kalau enggak saya keluarkan perpu, bisa. Bulan depan pasti disetujui. Apapun bisa dilakukan di negeri ini. Presiden itu kekuasaan yang sangat besar. Nah, tapi sampai saat ini kan masih amburadul nih pemberantasan korupsi. Iya. Karena udah terjadi di mana-mana. Kalau korupsi misalnya banyak di eksekutif misalnya karena tidak punya kenegarawanan seperti tadi sampaikan Pak Ahok. Sebenarnya di legislatif juga luar biasa. Karena di legislatif itu anggaran belum ada, korupsinya sudah ada. Begini. Ini misalnya mau nyusun APBN. Saya anggota DPR. Anda bupati, Anda gubernur atau siapa, itu bisa pesan mata anggaran kepada saya sebagai anggota DPR. Pesan mata anggaran? Iya, tolong dipasang ini. Saya mau buat jembatan ini atau jalan dari sini ke sini. Ini berapa biayanya? Oke, biayanya 100 miliar misalnya. Nanti ini udah lama praktek ini. Anggota DPR itu bilang, oke, nanti saya masukkan ke dalam RAPBN. Uangnya belum saya masukkan. Tapi kamu bayar dulu 7%. Jadi 100 miliar itu. Bayar. Uangnya belum ada, anggaran belum ada, korupsinya sudah ada. Nanti ketika sudah jadi anggaran lagi, itu penunjukan rekanannya, macam-macam. Model korupsinya lain lagi tuh ya. Sama juga penegakan hukum juga begitu, dipesan gitu. Bahkan kalau di dunia hukum kan ada istilah sistem ijon di kalangan mafia. Kalau misalnya Pak Ahok punya kasus, sebelum masuk ke pengadilan tuh sudah diatur tuh. Polisinya disuruh begini, pasal begini nanti dipakai penyidiknya ini. Ke kejaksaan lagi, diatur lagi. Dan seterusnya. Itu sistem ijon. Nanti hakimnya juga bicara gitu. Nah oleh sebab itu, saya merasa sangat prihatin akhir-akhir ini kan penangkapan-penangkapan. Kalau dulu mungkin penangkapan terhadap orang-orang di eksekutif saja, nah sekarang kan termasuk kasus Nadiem itu loh. Iya. Itu kan sebetulnya menurut saya itu salah di mana gitu. Iya, betul. Saya pikir ya. Ini soal profesionalisme. Kan menteri kan nggak pernah nyentuh anggaran. Nggak pernah nyentuh anggaran kan dia buat Kalau mau kena, kebijakan. kecuali dia nyuruh ya, atau terima duit ya.